Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Ayu Lestari, NIM F2018 01203 dari kelas B4 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat yang berjudul tentang pengembangan obat. Terus di sini yang akan dibahas yaitu pertama penemuan dan pengembangan obat, terus yang kedua uji praklinik, ketiga uji klinik, keempat review oleh badan regulator, dan kelima monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Selanjutnya di sini ada penemuan dan pengembangan. Sintesis dan screening molekul merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Dan pada tahap ini, berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi atau bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Terus yang terakhir, penelitian obat biasanya ditargetkan untuk suatu daerah tertapetik yang khas potensi relatif pada produk saingan. Selanjutnya, ada 4 pendekatan penting dalam pengembangan obat. Yang pertama, mencari senyawa penuntun, dan yang kedua, pengembangan senyawa penuntun, dan yang ketiga, prosedur pengembangan obat, dan keempat, rancangan obat rasional. Dan selanjutnya di sini ada uji praklinik. Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi, efek farmakologi, profil farmakokinetik dan toksisitas calon obat. Dan pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya dipandang perlu pengujian pada hewan yang utuh. Terus selanjutnya di sini ada lanjutan tentang penelitian toksisitas, merupakan cara potensial untuk mengevaluasi toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis. Terus selanjutnya ada kerusakan genetik, dan selanjutnya ada pertumbuhan tumor, kejadian cacat waktu lahir. Selain toksisitasnya, uji pada hewan dapat mempelajari farmakokinetik obat. Selanjutnya di sini ada uji klinis. Adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, di mana sebelumnya diawali oleh pengujian oleh binatang atau uji praklinik yang tadi yang saya sudah jelaskan. Pada dasarnya uji klinik memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat. Dan di sini terdiri dari 4 fase, yaitu fase 1, 2, 3, dan 4. Fase 1 di sini yaitu untuk keamanan obat, yang kedua efektivitas, dan ketiga perbandingan efektivitas obat dengan pengobatan standar, dan yang kedua dan yang keempat maksudnya yaitu marketing. Di sini ada review oleh Badan Regulator Keamanan. Keputusan untuk mengakui obat baru dilakukan oleh Badan Pengatur Nasional. Di Indonesia oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di Amerika Serikat adalah FDA atau Food and Drug Administration, dan Kanada yaitu Health Canada, dan Inggris oleh MHRA atau Medical and Healthcare Product Regulator Agency, dan negara-negara Eropa oleh EMLA atau European Agency for the Evaluation of Medical Products, dan di Australia yaitu Good Administration. Dan di sini ada monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Yang pertama itu monitoring keamanan obat pasca pemasaran, dan setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran. Di sini berbagai kondisi, berbagai usia dan ras.
Dan di sini ada proses pengembangan obat, yaitu ada pengenalan masalah, pertimbangan pelaksanaan riset. Terus di sini pertimbangan pelaksanaan riset pertama itu ada rancangan kimia, dan yang kedua pencarian literatur, dan ketiga rancangan biologis. Terus di sini program riset. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Ya, saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.